Malam tahun baru pasang petasan, jangan sampai meledak di tangan. Disiplin anak bukan dengan kekerasan, tapi dengan cinta dan kelembutan. Bagaimanakah mendisiplin anak dengan baik, benar, dan tepat? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Mari kita mulai dengan apa sih yang dimaksud dengan disiplin? Disiplin anak adalah metode yang digunakan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan di masa depan pada anak-anak. Kata disiplin diambil dari bahasa Latin yang didefinisikan sebagai memberikan pengetahuan dan keterampilan, dengan kata lain mengajar. Dalam pengertian yang paling umum, disiplin mengacu pada instruksi sistematis yang diberikan kepada seorang murid. Mendisiplinkan berarti menginstruksikan seseorang untuk mengikuti kode etik tertentu. Mendisiplinkan anak berarti mengajari mereka perilaku yang bertanggung jawab dan pengendalian diri. Mengapa disiplin pada anak ini penting? Dengan disiplin yang tepat dan konsisten, anak akan belajar tentang konsekuensi dan bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Tujuan utamanya adalah mendorong anak untuk belajar mengelola perasaan dan perilaku mereka. Hal ini disebut pemantauan diri atau self-monitoring. Selain itu, disiplin digunakan oleh orang tua untuk mengajarkan anak-anak mereka tentang harapan, pedoman, dan prinsip. Disiplin anak dapat melibatkan penghargaan dan hukuman untuk mengajarkan pengendalian diri, meningkatkan perilaku yang diinginkan, dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Nah, meskipun tujuan disiplin anak adalah untuk mengembangkan dan menanamkan kebiasaan sosial yang diinginkan pada anak-anak, tujuan akhirnya adalah untuk menumbuhkan penilaian dan moral tertentu, sehingga anak tersebut mengembangkan dan mempertahankan disiplin diri selama sisa hidupnya. Nah, mungkin banyak orang tua berpikir bahwa disiplin anak itu adalah penggunaan kekerasan. Kalau ingin anak nurut, ya harus dipukul atau ditampar. Gimana dengan hal ini? Ya, memang harus diakui kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang apa itu disiplin anak mengakibatkan orang tua memiliki pikiran yang sempit seperti itu. Tahu bahwa disiplin itu adalah menggunakan kekerasan. Padahal ini adalah kebiasaan dan perilaku yang salah yang akibatnya cukup fatal. Anak-anak itu cepat belajar dari contoh apa yang mereka lihat, dengar, dan rasakan. Menggunakan hukuman fisik atau menimbulkan rasa sakit pada anak untuk menghentikan perilaku buruknya hanya akan mengajarkan mereka bahwa menyelesaikan masalah dengan kekerasan adalah hal yang wajar. Anak-anak belajar bagaimana hal ini dilakukan dengan melihat orang tua mereka menggunakan kekerasan fisik terhadap mereka. Nah, masalah lain yang disebabkan oleh hukuman fisik, yang pertama, merusak hubungan orang tua dan anak yang sangat berharga. Yang kedua, martabat, kehormatan diri, harga diri, dan rasa identitas positif anak. Yang ketiga, kemungkinan cedera fisik dan psikologis. Yang keempat, hilangnya kesempatan untuk menggunakan perilaku buruk anak untuk mengajarkan tanggung jawab dan pengendalian diri. Yang kelima, rusaknya rasa keadilan dan kewajaran pada anak. Yang keenam, efek jangka panjang. Anak dapat menjadi pendiam, penakut, atau melakukan perilaku intimidasi. Yang ketujuh, anak mungkin mencoba menghindari hukuman fisik dengan berbohong. Selain menggunakan kekerasan, ada beberapa kebiasaan lain yang salah yang sering dilakukan orang tua dalam mendisiplin anak. Yang pertama, berbohong untuk mengancam dan menakut-nakuti anak. Yang kedua, berteriak-teriak marah kepada anak. Yang ketiga, menghina dan merendahkan anak. Yang keempat, memarahi mereka di depan umum. Dan yang kelima, mengisolasi mereka. Ya, betul sekali. Sebagai orang tua, kita perlu ingat bahwa kemampuan intelektual seorang anak berkembang seiring berjalannya waktu. Sehingga penting untuk menyesuaikan bobot disiplin dengan kapasitas anak agar si anak bisa memahami maksud disiplin tersebut. Anak yang masih sangat kecil seperti bayi tidak memiliki pemahaman tentang benar dan salah. Contoh, anak-anak di bawah usia 3 tahun, bila mereka rewel atau kelihatan nakal, artinya mereka sedang mencari perhatian, di mana mereka sebenarnya memiliki kebutuhan yang ingin mereka penuhi, seperti rasa lapar atau juga haus. Mereka belum dapat merespons konsekuensi dengan mengubah perilaku sehingga perlu diberitahu pesan yang sama berulang kali. Misalnya, kenakan topi di bawah sinar matahari. Ketika mereka terus berjemur di bawah sinar matahari tanpa topi, mereka bukannya tidak patuh. Mereka hanya tidak ingat saja apa yang sudah diinstruksikan. Nah, bila anak-anak mungkin melakukan yang salah, bisa jadi ada beberapa alasan. Seperti yang pertama, mereka masih terlalu muda untuk mengetahui bahwa tindakan mereka tidak dapat diterima. Yang kedua, mereka frustrasi, marah atau kesal, dan tidak memiliki cara lain yang masuk akal untuk mengekspresikan perasaan mereka.
Yang ketiga, mereka mengalami stres karena perubahan besar seperti perpisahan keluarga, memiliki saudara baru, atau kemudian mulai bersekolah. Yang keempat, mereka tidak mendapatkan perhatian Anda atau orang tua ketika mereka berperilaku dengan baik. Yang kelima, mereka merasa kita tidak adil dan ingin menghukum kita. Yang keenam, mereka membutuhkan tingkat kemandirian yang lebih besar dan mereka merasa sedang terkekang. Nah, bila anak didisiplin dengan cara yang salah, maka dampaknya akan cukup signifikan. Yang pertama, gangguan emosional dan psikologis, rasa tidak aman dan ketidakpercayaan. Anak mungkin merasa tidak aman dan tidak bisa mempercayai orang tua mereka jika disiplin yang diterapkan terlalu keras atau inkonsisten. Rendahnya harga diri. Disiplin yang penuh dengan kritik atau penghinaan dapat merusak harga diri anak, membuat mereka merasa tidak berharga. Kemudian kecemasan dan depresi. Anak yang didisiplin dengan keras atau kasar beresiko lebih tinggi mengalami kecemasan dan depresi. Kemudian berikutnya adalah masalah perilaku, agresivitas. Anak yang sering dihukum secara fisik atau verbal dapat menjadi agresif terhadap orang lain, meniru perilaku yang mereka alami di rumah. Kemudian perilaku memberontak. Disiplin yang terlalu keras atau tidak adil dapat mendorong anak untuk memberontak dan menentang otoritas. Selanjutnya, ketidakpatuhan. Anak mungkin menjadi lebih sulit diatur dan tidak patuh jika mereka merasa disiplin yang diterapkan tidak adil atau berlebihan. Berikutnya adalah kerusakan hubungan orang tua dan anak. Jarak emosional. Disiplin yang kasar atau berlebihan dapat menciptakan jarak emosional antara orang tua dan anak, mengurangi ikatan dan kepercayaan yang seharusnya ada. Selanjutnya, kurangnya komunikasi. Anak mungkin merasa takut untuk berbicara dengan orang tua mereka tentang masalah atau perasaan mereka yang dapat menghambat komunikasi yang sehat. Selanjutnya, kesulitan akademik atau penurunan prestasi belajar. Stres dan tekanan dari disiplin yang tidak tepat dapat mengganggu konsentrasi dan motivasi anak dalam belajar. Berikutnya ada ketakutan terhadap kegagalan. Anak yang terus-menerus diberi hukuman keras mungkin menjadi takut gagal, yang bisa menghambat mereka mencoba hal-hal baru dan belajar dari kesalahan. Selanjutnya masalah sosial. Mereka kesulitan dalam hubungan sosial. Anak yang didisiplin dengan cara yang salah mungkin kesulitan membentuk dan mempertahankan hubungan yang sehat dengan teman sebaya. Berikutnya ketidakmampuan untuk menyelesaikan konflik. Anak mungkin tidak belajar cara yang tepat untuk menyelesaikan konflik dan malah meniru perilaku agresif atau pasif yang mereka lihat di rumah. Berikutnya pengulangan pola negatif, ada pola pengasuhan yang buruk. Anak yang mengalami disiplin yang buruk mungkin meniru pola pengasuhan yang sama ketika mereka menjadi orang tua, melanjutkan siklus negatif dari generasi ke generasi. Selanjutnya perilaku kriminal, keterlibatan dalam kegiatan ilegal. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan dengan disiplin yang kasar atau tidak adil, lebih berisiko untuk terlibat dalam perilaku kriminal atau kegiatan ilegal di kemudian hari. Nah, kira-kira apa saja yang harus dilakukan untuk mendisiplin anak dengan baik, benar, dan tepat? Yang pertama, disiplin untuk anak harus dimulai dengan teladan orang tua. Bagaimana orang tua mengharapkan perilaku yang baik dari anak sementara yang dicontohkan bukan seperti yang diinginkan anak lakukan? Yang kedua, membangun karakter dan perilaku yang baik itu pasti membutuhkan waktu. Jadi harus konsisten dan tidak boleh mengharapkan yang instan. Mulailah dengan rutinitas yang baik dan dilakukan dengan konsisten. Yang ketiga, orang tua perlu ciptakan waktu berkualitas di mana ada komunikasi yang terbuka dan menyenangkan bagi anak-anak untuk mana orang tua boleh menyampaikan maksud dan tujuan disiplin mereka. Yang keempat, ciptakan aturan yang dapat dimengerti dan dituruti oleh anak-anak dalam kapasitas mereka di mana orang tua juga harus secara konsisten menuruti aturan tersebut. Yang kelima, gunakan pendekatan yang positif dan persuasif, bukan dengan kasar atau dengan hinaan. Yang keenam, jauhi kekerasan fisik. Dan yang ketujuh, orang tua perlu doa dengan tidak berkeputusan. Alkitab katakan dalam Amsal 13 ayat 24, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Ayat ini bukan mempromosikan kekerasan, namun menegaskan pentingnya orang tua menerapkan disiplin pada anak-anak. Efesus 6 ayat 4 katakan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Counsels to Parents, Teachers, and Students. Halaman 111 hingga 115 katakan, orang tua yang bijaksana tidak akan berkata kepada anak-anaknya,
Ikuti pilihanmu sendiri, pergilah kemanapun kamu mau dan lakukan apapun yang kamu kehendaki. Tetapi, dengarkanlah perintah Tuhan. Peraturan dan tata tertib yang bijaksana harus dibuat dan ditegakkan agar keindahan rumah tangga tidak dirusak. Anak-anak akan lebih bahagia, jauh lebih bahagia di bawah disiplin yang tepat daripada jika dibiarkan melakukan apa yang disarankan oleh dorongan hati mereka yang tidak terkendali. Anugerah yang paling sejati dari seorang anak adalah kerendahan hati dan ketaatan. Telinga yang mau mendengar kata-kata pengarahan, kaki dan tangan yang mau berjalan dan bekerja di jalan tugas. Di atas segalanya, orang tua harus mengelilingi anak-anak mereka dengan suasana yang penuh keceriaan, kesopanan, dan kasih. Sebuah rumah di mana cinta berdiam dan di mana cinta menemukan ekspresi dalam penampilan, dalam kata-kata, dalam tindakan, adalah tempat di mana para malaikat senang untuk tinggal. Sebagai kesimpulan, proses pendisiplinan dipengaruhi oleh banyak faktor. Beberapa di antaranya dikontrol oleh orang tua dan yang lainnya bergantung sepenuhnya pada anak dan lingkungannya. Ketika orang tua memahami proses pendisiplinan dan peran mereka dalam menerapkan komponen-komponennya dengan baik, hasil yang diperoleh anak akan lebih baik. Mari kita minta kuasa dan hikmat surga agar kita bisa mendisiplin anak-anak kita dengan baik, tepat, benar, dan penuh kasih. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan salam Kapas.